Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kelompok 3B Angkatan 25 CPNS Kementerian Kehutanan 2025. Karena ini sudah bulan Oktober dan sebentar lagi kita memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, jadi hari ini kita akan bahas podcast dengan tema yang sangat dekat dengan kita generasi muda, yaitu Semangat Sumpah Pemuda dalam kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Sebelum kita mulai podcastnya, alangkah baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan saya Mega Wahyuning Tias sebagai moderator dan para narasumber kita hari ini dari CPNS Kementerian Kehutanan. Boleh kenalan satu-satu, mungkin dari Kak Nisa dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Apriani. Saya berasal dari instansi BKSDA Jambi. Baik, Eh, boleh dilanjutkan, Kak Rizky. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Tirta Manggala, saya dari BKSDA Kalimantan Barat. Selanjutnya, Kak Nur Hayat. Baik, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Hayat. Saya biasa dipanggil Hayat. Asal saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian instansi saya dari BKSDA Kalimantan Barat dengan jabatan penyuluh kehutanan terampil. Terima kasih. Baik, terakhir dari Kak Devin. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devin Kurniawan, biasa dipanggil Devin. Untuk instansi saya BKSDA Sumatera Selatan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Sekarang kita langsung menuju obrolan podcastnya aja. Yang pertama, kita ke Kak Nisa terlebih dahulu. Bagaimana bentuk visualisasi bangsa yang bangga dan cinta tanah air, Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Sebenarnya untuk melihat bagaimana sih bentuk visualisasi bangsa yang bangga dan cinta akan tanah air itu bisa kita lihat dari eh, sikap sehari-hari kita, dari menjaga lingkungan, lalu menggunakan produk-produk lokal, lalu menghargai dan melestarikan budaya dari Indonesia sendiri, khususnya contohnya dari penggunaan batik ataupun pelestarian tarian-tarian tradisional ataupun musik-musik tradisional dan lagu-lagu tradisional. Lalu visualisasi bangsa ini juga bisa kita lihat dari cara bangsa itu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama maupun budaya yang ada di Indonesia. Di samping itu, eh, kita juga bisa melihat visualisasi bangsa tersebut dari cara bangsa tersebut mempromosikan kebudayaan dan produk lokal dari negara tersebut, khususnya Indonesia. Mungkin yang lain kalau ada yang mau menambahkan, eh, dipersilahkan ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang menambahkan? Kak Nur Hayat mungkin? Cukup, Kak. Kak Rizky? Iya benar sekali ya, kayak Mbak Nisa bilang itu, kita memang perlu menjaga kelestarian lingkungan, kemudian perlu juga untuk menggunakan produk dalam negeri, menghormati berbagai perbedaan. Ya, memang seperti itulah seharusnya. Begitu aja sih. Oke. Baik. Hubung Kak Rizky udah ngomong, sekalian aja ya pertanyaan buat Kak Rizky. Bagaimana pandangan kakak sebagai generasi muda terhadap keanekaragaman Indonesia? Pertanyaan yang bagus sekali. Kalau kita berbicara sebagai generasi muda ya, saya melihat keanekaragaman Indonesia ini sebagai aset yang luar biasa besar dan tidak ternilai harganya. Indonesia bukan hanya sekedar negara kepulauan besar di dunia, tapi juga merupakan negara dengan kebudayaan yang
dan keanekaragaman suku yang sangat banyak ya. Jadi ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pluralisme dan multikulturalisme tertinggi di dunia. Sebagai generasi muda, saya merasa bahwa keanekaragaman ini seharusnya tidak menjadi alasan perpecahan, melainkan menjadi pondasi kuat untuk membangun bangsa yang bersatu, inklusif, dan berdaulat. Justru dari keanekaragaman ini, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Namun, dari yang saya perhatikan, kita juga sebenarnya perlu menyadari bahwa keanekaragaman ini bisa menjadi tantangan apabila tidak dikelola dengan baik. Bisa menjadi potensi konflik antar suku, antar budaya, diskriminasi, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya saya percaya bahwa generasi muda adalah kunci untuk menjaga dan merawat keanekaragaman ini. Kita tumbuh di era digital di mana batas antar wilayah dan kebudayaan seharusnya tidak menjadi kendala. Oke. Baik, jadi keanekaragaman Indonesia itu bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi penghalang ya. Iya, benar sekali. Ya, baik, kita lanjut ke Kak Devin nih. Eh, Kak Devin, apa sih alasan penting bagi kita, khususnya generasi muda, untuk melestarikan budaya dan produk-produk lokal, serta bentuk dukungan nyatanya apa sih, Kak? Pertanyaan yang bagus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Untuk alasan penting yaitu sebagai jati diri dan identitas bangsa. Yang kedua, ekonomi kreatif. Yang ketiga, warisan leluhur. Yang keempat, ketahanan budaya untuk menyaring nilai-nilai dari. Untuk bentuk dukungan, generasi muda adalah cintai produk lokal. Yang kedua, mempromosikan secara digital. Yang ketiga adalah inovasi. Sekian dari saya. Mencintai dan berinovasi ya, Kak? Ya. Baik, jawabannya bagus sekali ya, teman-teman. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Mungkin tambahan dari saya sedikit. Eh, Benar yang disampaikan oleh Mas David, di mana teknologi juga di sini sangat berperan penting, terutama untuk akses pemasaran digital, kemudian ada pengelolaan data yang efisien, yang di mana memang diperlukan kita sebagai generasi muda untuk bisa berpartisipasi dalam eh, di teknologi ini. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin yang lain ada tambahan lagi? Cukup, kalau cukup kita kembalikan ke Kak Nisa lagi. Mengingat betapa majunya teknologi di zaman sekarang nih Kak, bagaimana peran kita dalam memperkenalkan Indonesia pada dunia di era globalisasi ini? Oke, untuk menghadapi betapa majunya teknologi di era globalisasi zaman sekarang ya, dengan kemajuan teknologi tersebut sebenarnya kita bisa menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat. Lalu kita juga bisa berperan aktif dalam mempromosikan keberagaman khususnya yang ada di Indonesia, entah itu melalui media sosial maupun platform lainnya. Di samping itu, penggunaan teknologi digital ini sebagai media promosi maupun pelatihan seni dan budaya ataupun eh, pengembangan di sektor pariwisata. Ini merupakan salah satu strategi yang sangat penting ya supaya kebudayaan Indonesia ini juga dikenal luas bukan hanya di Indonesia tapi juga di kancah dunia. Dan eh, budaya dari Indonesia ini juga bisa semakin dilestarikan, apalagi di tengah arus derasnya globalisasi di zaman sekarang ya. Lalu
yang tak kalah penting juga pendidikan budaya yang di sekolah-sekolah ini juga sebenarnya perlu diperkuat supaya generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa ini bisa memiliki rasa bangga dan cinta akan tanah air, sehingga mereka ini mampu membawa budaya Indonesia ke tingkat dunia. Jadi tidak hanya orang Indonesia aja yang kenal Indonesia, tetapi seluruh orang di dunia ini kenal dengan negara Indonesia itu apa sih, negara Indonesia tuh di mana sih, dan uh, apa-apa aja yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Baik, jawaban yang sangat bagus dan sangat menginspirasi ya. Selanjutnya kita ke Kak Nur Hayat nih. Sebagai generasi muda, terutama CPNS Kementerian Kehutanan, apa sih peran yang bisa kita ambil untuk ikut menjaga bangsa dan tanah air? Baik, nah, kalau menurut saya peran generasi muda CPNS di lingkungan kehutanan yaitu sebagai garda terdepan dalam pelestarian lingkungan dengan menjadi agen perubahan, kemudian yang inovatif dan berdedikasi. Kemudian peran ini mencakup pelaksanaan aksi nyata seperti reboisasi, program konservasi, serta pemanfaatan teknologi dan pengetahuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang bagus. Kemudian semangat Sumpah Pemuda menjadi dasar untuk menjaga persatuan nasionalisme dan tanggung jawab dalam melestarikan hutan bagi generasi yang akan datang. Mungkin itu Kak jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, jadi peran kita CPNS Kementerian Kehutanan adalah menjaga alam dan sumber daya alam di sekitar kita ya, Kak. Iya Kak, benar Kak. Mungkin yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akhiri obrolan kita hari ini. Dari mulai semangat melestarikan budaya lokal, mendukung produk-produk dalam negeri, menjaga toleransi, hingga peran kita sebagai generasi muda dan CPNS Kementerian Kehutanan dalam menjaga bangsa serta lingkungan sudah kita bahas hari ini. Terima kasih untuk keempat narasumber inspiratif kita hari ini, Kak Anissa, Kak Hayat, Kak Rizky, dan Kak Devin. Semoga semangat Sumpah Pemuda terus hidup dalam setiap langkah kita, baik dalam pekerjaan, karya, maupun kehidupan sehari-hari. Kami kelompok 3B pamit undur diri. Mari kita terus bangga menjadi bagian dari Indonesia.